Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kombinasi. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang permutasi, ya. Permutasi. Permutasi itu ada permutasi beberapa unsur yang berbeda, permutasi beberapa unsur yang sama, kemudian permutasi siklis. Nah, nanti kita akan tahu setelah kita belajar kombinasi, kita akan tahu nanti sebenarnya perbedaan antara permutasi dengan kombinasi itu apa. Coba, siapa yang ingat apa kemarin permutasi yang harus kita ingat kata kuncinya yang Bapak katakan? Permutasi itu memperhatikan urutan. Baik. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan tentang kombinasi. Tapi sebelum itu, kalian melihat tulisan yang bawah? Ya. Oke. Apa tulisannya? Kami sedang belajar. Nanti kita mainnya seperti ini, ya. Kalau Bapak sebut satu, berarti kamu sebut apa? Kami. Dua, tiga, satu, dua, Kami senang. dua, tiga. Senang belajar. Baik, yuk kita mulai. Nah, di sini Bapak berikan ada sebuah kasus lah ya. Nah, kalau kita baca, Adi, Budi, Chandra, dan Dono akan dipilih 3 orang mewakili lomba cerdas cermat. Artinya ada 4 orang mau dipilih 3 orang mewakili ya, mewakili yang 4 orang. Berapa banyak susunan yang terbentuk sebagai wakil lomba cerdas cermat? Oke, siapa yang bisa menuliskan atau siapa yang mau menuliskan kira-kira dari 4 orang itu yang mewakili lomba cerdas cermatnya dipilih 3 orang? Saya, Pak. Jadi susunan yang mungkin itu ada segini: ABC, ABD, kemudian ACD sama BCD. Oke, jadi ABC itu apakah sama dengan BCA? Oh, berarti ABD sama dengan ADB dong? Ya, sama. Jadi Adi, Budi, Dono sama aja dengan Adi, Dono, Budi. Karena susunannya sama. Terima kasih, Keiza. Ya. Terima kasih Kezia. Betul yang dijelaskan oleh Kezia dan pertanyaan teman-temannya Vera, kemudian Gio itu bahwa kalau ada tadi Adi, Budi, Chandra, Dono, maka susunan yang mungkin itu ada 4, yaitu Ali, Budi, Chandra. Jadi Ali, Budi, Chandra sama saja dengan Ali, Chandra, Budi, karena orangnya kan itu juga, gitu ya. Jadi Ali, Budi, Dono, yang ini Ali, Budi, Dono, ya. Jadi sama saja dengan Ali, Dono, Budi, tetap sama saja. Nah, berarti susunannya ini ada berapa? 4. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan yang ini, ya. Nah, berdasarkan susunan di atas, tadi ada berapa susunannya? Siapa yang mau menuliskan ke depan? Sekaligus juga nanti membentuk bilangan yang sudah ada itu dengan konsep faktorial. Siapa yang mau menuliskan ke depan? Saya, Pak. Yuk, silakan Pak Ri. Berdasarkan susunan di atas itu ada 4 susunan yang terbentuk. Terus kalau dibuat konsep faktorialnya itu, kita itu punya 4, yaitu 4 itu sama dengan 4/1. Nah, 4/1 ini sama dengan juga 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang di atas itu adalah 4 faktorial dan yang di bawah itu 1 faktorial, dan 3 kali 2 kali 1 itu 3 faktorial. Oke, kita bisa dilihat di sini 1 faktorial dan 3 faktorial.
kita bisa lihat 1 faktorial itu bisa didapatkan dari 4 kurang 3. Yang kita bisa buat di bawahnya itu 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial, yaitu 1. Dan di sampingnya itu 3 faktorial, yang hasilnya juga sama saja, yaitu 4. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Betul yang dituliskan oleh Fahri bahwa tadi susunannya ada 4. Maka kalau kita buat ke dalam notasi faktorial, boleh ke sini atau boleh seperti ini. Ya, itu sama saja. Oke, baik. Untuk selanjutnya yang ini, coba sama-sama kita lihat. Dari hal di atas, memilih K unsur, maksudnya memilih K unsur dari sekumpulan N unsur. Tadi kan di sini bahwa N unsurnya itu adalah Ali, Budi, Chandra, dan Dono. Ya, sedangkan K-nya itu adalah berapa pilihannya? Pilihannya tadi kan apa? Mau dipilih 3 orang, kan gitu ya? Berarti K-nya 3. Nah itu maksudnya. Jadi memilih K unsur dari sekumpulan N unsur tanpa memperhatikan urutan. Perhatikan di sini, ini kata kuncinya kalau dia kombinasi, tanpa memperhatikan urutan sebagai kombinasi. Jadi kombinasi K unsur dari N unsur didefinisikan sebagai berikut. Kombinasi K dari N unsur, banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur adalah, nah coba siapa yang bisa menuliskan? Ya, siapa yang bisa menuliskan? Mestinya itu sama seperti ini sebenarnya. K-nya berapa? 2. Nah kalau begitu bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya. Siapa yang mau menuliskan rumus untuk kombinasi bentuk umumnya? Saya, Pak. Silakan Rene. Jadi rumusnya itu adalah n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial dengan n dan k-nya merupakan bilangan asli. Oke, betul yang dituliskan oleh Rene. Jadi rumus untuk kombinasi adalah n kombinasi k sama dengan n faktorial per n kurang k faktorial kali k faktorial. Atau ini boleh saja Bapak tuliskan dengan n faktorial per k faktorial kali n kurang k faktorial. Ya, sama saja. Oke, supaya kalian lebih paham tentang kombinasi, yuk kita bahas soalnya. Coba dibaca soal nomor 1. Siapa yang mau mengerjakan soal nomor 1? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Jadi tadi kan 3-nya sudah dicoret, jadi 5 kali 4 per 2 faktorial. 2 faktorial ini kan 2 kali 1, 5 kali 4 20. Jadi 20 per 2. Didapatkan jawabannya 10. Jadi banyaknya orang yang bersalaman itu 10. Baik, betul jawaban Adit bahwa jawabannya tadi adalah 10. Nah, di sini yang mau Bapak kuatkan itu adalah yang ini ya. AB sama dengan BA. Perhatikan di sini konteksnya. Konteksnya itu adalah salaman. Gitu ya, salaman. Jadi A nyalam si B tentu sama saja dengan B nyalam si A. Sehingga kalau dia dibolak-balik pun gak masalah. Tadi kita sudah tahu bahwa pengertian apa kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jadi benar yang dikerjakan Adit ini adalah menggunakan kombinasi. Oke, bagus. Nah, baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Siapa yang mau mengerjakan? Saya, Pak. Jadi kan seorang siswa harus mengerjakan 5 dari 7 soal.
harus dikerjakan. Pertanyaannya banyak pilihan yang mungkin. Jadi N-nya itu didapat 5. Karena dari 7 soal dia harus mengerjakan 2. Berarti masih ada 5 soal lagi yang bisa dipilih. Nah, jadi K-nya itu ada 3. Karena dari banyaknya 5 soal yang harus dikerjakan, 2 sudah dikerjakan, berarti masih 3 lagi yang harus dikerjakan. Jadi didapat 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya ini bisa dicoret sama dengan 5 kali 4 20. 2 faktorial itu kan 2 kali 1, jadinya 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya pilihan yang mungkin itu ada 10. Ada yang ingin ditanyakan? Evelyn, saya ingin bertanya, kenapa harus pakai kombinasi? Jadi kalau misalkan dia ngerjakan soal 3, 4, 5, itu tuh bakal sama aja kalau misalkan dia ngerjain 5 duluan, baru 4, baru 3. Makanya itu kenapa pakai kombinasi. Oke, betul yang dikerjakan oleh Evelyn. Jadi yang ini juga menggunakan rumus kombinasi. Nah, penjelasannya di sini tadi sudah betul ya, bahwa nanti kalau misalnya seorang siswa mengerjakan 3, 4, 5, sama saja soal yang dikerjakan oleh siswa lain jika mengerjakan 5, 4, 3 juga. Oke, baik. Untuk pembelajaran kombinasi sampai di sini. Kalian sudah paham semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan Pak.